Tebi, kembali lagi di channel YouTube Tebi Pet Care, channel perawatan hewan kesayangan kalian. Kemarin kan aku tuh udah ngebahas bareng Dok Atia ya, gimana cara ngawinin kucing yang tepat. Nah, kucingku tuh udah aku kawinin, tapi aku nggak mau kalau dia setiap birahi aku kawinin terus, dia birahi dikit aku kawinin terus. Jadi aku tuh sekarang lagi nyari solusinya, gimana caranya supaya dia nggak kawin-kawin terus. Dan kali ini kita bakal ngebahas lagi bareng Dok Atia. Kalian di rumah jangan bosan-bosan ya bareng kita berdua. Oke, kita panggil aja langsung Dok Atia. Halo sahabat Tebi. Iya Dok, kan kemarin nih kita udah berbincang-bincang. Iya, yang tentang kawinin kucing itu, kucingku yang betina itu kan. Itu tuh udah aku kawinin, usianya udah cukup. Kan kemarin itu kita ngebahas belum cukup ya? Belum cukup umur. Iya, itu tuh udah cukup dan pas dia lagi masa birahi jadi aku kawinin. Oke. Tapi yang aku takutin itu kalau dia birahi lagi, terus aku kawin lagi. Aku Gitu nggak mau kalau lagi. anaknya tuh banyak di rumahku. Aku nggak mau Dok, aku maunya cuma sekali aja, kayak sekali 2 kali lah paling mentok. Nggak mau kalau terus-terusan. Dan Apalagi kucingmu betina ya. kata temanku itu kucingnya itu, dia kan kucingnya juga gitu kan. Terus dia pergi ke dokter hewan disuruh untuk sterilin. Nah, steril kucing itu apa sih Dok? Oke, steril kucing itu biasa disebut sterilisasi. Iya, steril. Atau biasanya orang-orang awam itu pada umumnya ngehnya tuh istilahnya kastrasi. Iya, itu untuk yang jantan ya Dok. Biasanya harusnya memang kastrasi itu ditujukan untuk sterilisasi kucing jantan. Iya. Tapi orang-orang tuh membahasakan sterilisasi itu kastrasi. Jadi jantan betina itu mereka Sama-sama ngomongnya kastrasi. Padahal sebenarnya kalau di betina itu istilahnya OH. Iya. Atau ovariohysterektomi. Jadi pengangkatan indung telur atau ovarium dari kucing betina supaya tidak memproduksi hormon reproduksi lagi. Nah, kalau di jantan itu pengangkatan testisnya untuk menghentikan produksi hormon. Kalau di jantan kan produksinya hormon testosteron, kalau di betina hormon estrogen. Nah, itu kedua pabrik tersebut diangkat melalui operasi lagi. Nah, supaya tidak memicu terjadinya hormon reproduksi sehingga tidak muncul adanya birahi. Karena dari situ munculnya rasa birahi. Iya benar, itulah hormon yang menggetak birahinya kucing jantan maupun kucing betina. Jadi itu semacam pabriknya ya. Jadi kalau pabriknya udah diangkat, ya udah mereka tidak akan menghasilkan hormon reproduksi lagi. Ya si tuannya atau si kucingnya tidak akan merasakan birahi lagi. Aku mau nanya nih Dok, itu kalau semisal yang kucing bukan betina, berarti itu yang diangkat apanya ya? Rahimnya atau sampai ke indung telurnya? Kalau dari betina sebenarnya disarankan untuk dokter hewan itu mengangkat sampai ke indung telurnya, sampai ke pabriknya. Karena kalau yang diangkat hanya rahimnya saja, berarti kan pabriknya masih ada nih, pabrik yang memproduksi hormon tersebut. Jadinya setelah di steril pun dia masih tetap ada gejala birahi lagi. Bakal tetap muncul lagi karena pabriknya belum Pabriknya diambil. masih ada, jadi itu hormon masih produksi terus dan masih akan terus menggertak birahi si kucing betina. Jadinya akan tetap muncul gejala birahi di betina meskipun udah disteril. Ada beberapa juga dokter hewan itu yang hanya mengambil bagian rahimnya aja. Dahulu ya. Cuma sekarang itu disarankan sampai ke indung telur. Sudah sampai ke indung telur. Supaya nggak ada kayak gejala birahi lagi, karena kalau misalkan udah disteril nih diangkat rahimnya tapi dia masih akan tetap terus birahi, itu sangat menyiksa sebenarnya untuk seekor kucing. Jadi ibaratnya kayak animal welfare-nya atau perikehewanannya tuh kurang gitu, jadi disarankan diangkat sampai ke rahimnya, ke indung telurnya untuk juga mencegah kemungkinan terjadinya masalah kesehatan di kedepannya. Tapi kalau yang untuk jantan Dok, itu yang diangkat testisnya, cuma testisnya aja atau sampai ke penis juga dipotong Dok?
Ini bukan anak SD yang lagi kitan ya. Ya Kan kalau Allah. kebanyakan orang Oke. awam kan pasti berpikirannya mungkin sama seperti orang. sama penisnya. seperti orang dipotong juga sampai ke Iya, itu-itunya iya, iya, kan. iya. Sahabat Tebi, ini menarik juga sih, lucu juga pertanyaannya. Jadi kalau di jantan, di kucing jantan itu beda sama di manusia laki-laki. iya. Kalau di manusia kan yang diangkat kan bagian prepusiumnya ya, kayak tudung bagian gland penis atau kepala penisnya. Tapi kalau di jantan itu yang diambil, kalau yang di kucing jantan itu yang diambil testikularnya, jadi Cuma testisnya. testisnya aja itu yang kayak bola-bola dua. Iya, nah itu dilepas dari skrotumnya. Skrotum itu yang pelindung kulit bagian luar dari testis itu yang diambil karena kan pabriknya di situ. Iya. Nah kalau penisnya masih tetap Masih utuh dong. masih aman kalau penisnya mah kalau di kucing ya. Terus dok, itu kucing, seekor kucing itu sudah bisa disteril itu mulai dari umur berapa? Apa harus nunggu dia tua atau kayak usia muda gitu udah bisa disteril? Oke, bagus ini pertanyaannya. Kalau menurut American Animal Hospital Association ya, itu sebenarnya mulai usia 6 minggu untuk jantan itu sudah bisa dilakukan sterilisasi. Berarti kayak 1 bulan setengah gitu. 1 bulan setengah, iya benar, asalkan dia sudah menerima vaksinasi ya. Oh, vaksinnya udah ada vaksin gitu. Menurut asosiasi rumah sakit hewan di Amerika seperti itu. Tapi kalau untuk di Indonesia berarti itu kan masuknya ke pediatrik ya. Kalau di anjing itu puppies, kalau di kucing kan kitten. Iya, kita. Nah, di kitten itu kenapa kok di AAH itu tersebut menyerangkan seperti itu? Karena pada usia anakan, pada usia pediatrik itu mereka responnya terhadap obat itu sangat cepat. Jadi proses pembiusan, proses pengobatan selama proses operasi itu bisa diserap dengan metabolisme si kucing anakan ini dengan cepat. Nah, selain itu juga kucing jantannya ini belum memasuki masa dewasa. Ibaratnya dia belum keluar perilaku dewasanya karena belum ada produksi hormonnya. Nah, jadi sangat mudah untuk memperbaiki perilaku si kucingnya ini. Karena kalau kucing jantan itu kalau udah birahi kan dia cenderung susah diatur ya, suka kabur, suka kabur, spraying apa segala macam. Nah, kalau misalkan itu dilakukan pada usia kitten, itu sangat membantu mengurangi perilaku tersebut karena dia belum pernah merasakan birahi atau yang sampai kawin gitu ya. Itu dia. Nah, kalau dari sisi medisnya, selain yang dia responsifnya terhadap obat tadi cepat, perdarahannya juga sangat kecil karena pembuluh darahnya juga masih kecil, belum ada birahi, jadi pembuluh darahnya juga masih kecil sehingga proses perdarahan dan recovery setelah operasi itu juga lebih cepat. Efeknya apa? Di animal welfare-nya, jadinya kitten-kitten yang sudah disteril pada usia pediatrik itu proses recovery-nya cepat dan rasa sakit yang dirasakan itu lebih sedikit. Enggak yang kayak misalnya kucing dewasa ya. Beda sama kucing dewasa, itu menurut pertimbangan mereka ya. Tapi untuk dokter hewan di Indonesia, karena pertimbangan usia pediatrik sangat cepat atau sangat responsif terhadap pengobatan, terutama obat bius, nah itu jadi pertimbangan tuh buat dokter hewan Indonesia, sehingga sangat berhati-hati untuk melakukan pembiusan atau proses sterilisasi pada usia pediatrik atau kitten. Jadinya ada sedikit penundaan masa kastrasi atau masa steril untuk kucing jantan. Jadi ditunda sampai umur? Nah, nggak jauh-jauh banget sih. Jadi kalau jantan 3 bulan. itu, iya, kok tahu kamu jangan-jangan asosiasi dokter hewan Indonesia nih. Nah, jadi kalau di kucing jantan itu kita biasanya paling nggak mulai usia 3 bulan. Bisa mulai dari usia 3 bulan. Dari mulai usia 3 bulan sebenarnya sudah aman. Jadi sebelum dia memasuki masa pubertasnya. Iya. Itu tujuannya apa ya? Seperti yang saya jelasin tadi, supaya untuk memudahkan memperbaiki perilaku tadi. Itu, dan proses recovery lebih cepat. Jadi kalau misalkan memang niat untuk sterilin kucing jantan ya dari usia segitu, oke, sudah bisa dilakukan. Asalkan vaksinasi sudah masuk ya. Iya. Jadi untuk jantan itu setidaknya kita tunggu masa 1 bulan setelah masa descendant testiculorum. Jadi dokter Indonesia itu menyepakati bahwa untuk melakukan sterilisasi pada kucing jantan kitten itu paling nggak menunggu waktu 1 bulan setelah masa descensus testiculorum.
Desensitosikulorum itu maksudnya ketika testis mulai turun ke skrotum. Tujuannya supaya apa? Supaya proses pengangkatan testisnya pada saat operasi itu penjangkauan testis itu lebih mudah. Ya itu sekitar umur 2 bulan sampai 3 bulan tuh udah bisa lah masa itu. Nah kalau betina yang disaranin paling enggak tunggu sampai 1 kali siklus birahi. Kenapa? Supaya dia bisa melewati masa pubertas dulu sekali, masuk masa birahi, gejala birahi awal atau gejala birahi pertama muncul, baru deh setelah itu ketika birahinya udah turun kita lakukan steril. Oke. Supaya apa? Seenggaknya reproduksi sudah matang secara optimal. Karena kan kalau di betina kan yang diambil kan rahim dan ininya, indung telurnya. Nah itu penjangkauannya kan lumayan cukup dalam karena kan harus bedah ini ya, bedah perut, beda sama kucing jantan. Kalau kucing jantan kan tanpa bedah perut, kecuali kalau testisnya itu nggak turun ya kalau di kucing jantan atau di anjing jantan itu. Jadi ada beberapa kucing itu yang seringan ke anjing sih, itu testisnya nggak turun ke skrotum, jadi testisnya itu masih ada di dalam perut. Nah itu berarti harus dibuka perut. Nah tapi itu kondisi khusus sih. Kalau enggak kan pelaksanaan kastrasi jantan tuh hanya dari luar aja, operasi minor, nggak harus sampai buka perut. Beda sama betina. Nah makanya kalau di betina paling nggak ditunggu 1 kali siklus birahi muncul gejala birahi pertama sampai birahinya udah agak turun, mulai masuk masa interestrus nih ya, yang saya bilang itu di video sebelumnya sekitar 1-3 minggu itu. Nah itu kita kastrasi, kita OH. Oke. Biasanya itu mulai umur 6-7 bulan lah sudah bisa kalau untuk betina. 6-7 bulan. Tapi itu perilakunya apa enggak kayak dia udah merasakan kayak dewasa gitu ya? Memang sih kalau di betina kalau udah mulai masuk birahi, gejala birahi keluar, dia udah mulai masuk perilaku dewasa. Sebenarnya pun jantan juga bisa kita steril ketika mereka sudah masuk masa birahi, sudah ngerasain kawin, beberapa kali kawin, udah mulai usia dewasa, bahkan ya di atas 1 tahun lebih itu masih bisa. Cuma resikonya perilaku dewasanya ini yang mungkin kita perbaikinya itu agak lama, karena kayak tetap bakal muncul atau kayak perlahan hilang gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di anak-anak kan nggak akan setelah recovery operasi ya udah dia akan tetap jadi anak-anak, dia nggak pernah tahu perilaku dewasa itu seperti apa. Tapi kalau karena udah sempat ngerasain perilaku dewasa, jadinya perbaikan perilakunya itu jadi agak lebih lama. Butuh waktu dan nggak bisa langsung setelah operasi langsung dia jadi jinak, jadi manja, itu nggak bisa. Itu kalau semisal udah dikastrasi atau dewasa, itu ada kayak perubahan perilaku atau kayak perubahan fisik gitu dok? Jelas pasti ada. Kalau perubahan fisik pasti ya. Biasanya kalau di betina, jantan maupun betina itu akan terjadi peningkatan berat badan. Oh jadi kayak semisal yang awalnya kurus, kayak ideal, akhirnya kayak agak lebih gendutan, agak lebih gemukan. Karena nafsu makan pada hewan yang setelah di steril itu biasanya meningkat 20-25%. Kenapa itu dok? Karena dia sudah tidak ada gejolak birahi, dari hormon di dalam tubuhnya udah nggak ada yang menyuruh otaknya untuk memikirkan birahi mencari pasangan. Dia udah nggak mikirin birahi, cari pasangannya, nyalurkan birahi ya. Dia udah nggak butuh lah cari gandengan, dia nggak butuh. Jadi yang dipikirin ya udah makan. Jadinya nafsu makannya naik 20-25%. Tapi hati-hati. Karena nafsu makannya naik, tapi pengeluaran energinya justru turun. Karena aktivitasnya menurun, bisa sampai 30%. Kayak sudah nggak aktif gitu. Karena kan otomatis dia udah mulai agak turun nih ya, hormonalnya udah agak turun, pelan-pelan udah mulai surut. Nah ini kan otomatis aktivitasnya berkurang, dia udah nggak kepikiran untuk kabur keluar rumah, dia udah nggak kepikiran untuk cari pasangan. Jadi ya udah dia lebih banyak diam di rumah. Di rumah, makan, tidur, main sesekali gitu. Kalau misalkan masih anakan, nah itu kelebihannya juga. Kalau masih anakan enaknya dia aktivitasnya dia masih tetap banyak sama, karena belum ada kayak pemikiran dewasa itu pemikiran tadi. Ke arah perilaku dewasa itu tadi. Jadinya aktivitasnya masih tetap banyak, masih sama, kayak dia masih merasakan rasa yang sama gitu ya. Dan ketika kitten itu kan terjadi masa pertumbuhan yang sangat tinggi ya. Nah begitu pas waktu kitten kita steril kan peningkatan nafsu makannya nambah nih. Nah kalau peningkatan nafsu makan nambah tapi aktivitasnya banyak dan pertumbuhannya jalan terus, jadi kan berat badannya akan ideal dan tidak menumpuk menjadi lemak. Oh iya. Jadi kayak misalkan nih gini nih ya, kamu
kalau misalkan udah steril nih ya, kalau di kucing tuh ya biasanya dia nggak kepikiran main ya, tapi dia jadi kepikiran cuma makan doang. Nah tapi kalau di anak-anak kan dia masih kepikiran main. Jadi meskipun makannya banyak, tapi Dia karena tetap aktivitasnya aktif. banyak, kemungkinan kelebihan berat badan juga sangat kecil kalau di Anakan Nah, beda sama yang udah dewasa. Makanya itu lebih disarankan memang sterilnya di waktu masa kitten aja gitu ya, lebih baik. lebih baik kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya tetap bisa dilakukan di usia dewasa, cuma ya itu tadi bedanya, recovery-nya itu yang agak beda. Kalau kayak perubahan sikap ada dok? Perubahan sikap ya ada. Yang jelas karena dia udah nggak ada gejolak birahi, biasanya dia jadi lebih kalem, lebih jinak, lebih manja. Oh nggak ada yang kayak misalnya ada kemarah gitu atau kayak sensitif gitu? Oh enggak sih, biasanya dia lebih kalem. Karena yang memicu perilaku agresif kan karena faktor hormonal tadi. Nah, faktor hormonalnya kan udah nggak ada tuh. Iya. Nah, jadi kecenderungan dia berperilaku agresif, jantan nih ya, suka tengkar sama jantan lain, kabur apa segala macam. Jadi kalem. Betina itu juga yang kayak turun. sering tengkar, ngamuk, teriak-teriak apa segala macam tuh bisa jadi lebih jinak, lebih kalem, bahkan jadi lebih manja. Menurut American Association Feline Practitioner juga itu berpendapat paling enggak itu kitten tuh bisa disteril minimal usianya tuh 6 minggu atau setidaknya berat badannya udah nyampe sekilo. Tapi ini aneh dok pendapat. Tapi kayaknya kebanyakan kucing kalau umur sebulan itu jarang yang ada umur 1 kilo sih. Iya, memang sih kebanyakan, apalagi kucing yang di Indonesia ya. Iya. Ini kan memang berdasarkan asosiasi di Amerika, karena kan di Amerika ras kucingnya cenderung besar kan badannya. Jadi ketika umur 6 minggu itu ada beberapa kucing, ada beberapa ras kucing itu yang bobotnya udah nyampe 1 kilo. Tapi juga itu tergantung dari rasnya ya, beda ras beda lagi nih. Iya, kayak misalnya Maine Coon itu kan masih kitten aja udah gede banget bisa ya, itu bisa banget. Kalau ras besar seperti itu usia 6 minggu tuh sangat mungkin beratnya udah sampai sekilo. Tapi oleh karena itu di Indonesia dokter hewannya juga pada sepakat untuk punya pendapat sendiri, karena jenis ras kucing yang ada di Indonesia berbeda dengan kucing-kucing yang ada di Amerika. Jadi dokter hewan Indonesia punya pendapat sendiri. Iya, karena setahu ya emang kadang kalau misalnya mau yang 1 kilo itu biasanya kayak 2 bulan atau 3 bulanan lah. Lebih sih kalau kucing-kucing ras lokal ya, yang domestic short hair tuh ya kebanyakan, apalagi kucing outdoor nih ya, itu rata-rata bisa nyampe sekilo itu mungkin usianya 3-4an lah. Iya, 3-4an. Kalau makannya bagus ya, nutrisinya oke, segitu nggak lah. nutrisi. Ini kan udah dijelasin nih apa itu steril. Terus manfaatnya itu apa dok? Manfaat yang lebih detail untuk sterilisasinya. Iya, benar. Banyak banget manfaatnya. Yang paling penting yang banyak banget sering digaungkan ya sama shelter, sama penyayang hewan itu adalah pengendalian populasi. Oh iya, supaya Sering kayak dengar sering sih dok. Jadi supaya nggak bertambah. Supaya nggak overpopulasi. Iya. Karena kan kucing itu betina setahun bisa sampai 3 kali ya melahirkan. Terus 1 kali melahirkan itu nggak yang 2 Nggak cuma 1-2 ekor kan, bisa lebih dari 3 lebih. ekor. Tergantung usianya. Jadi kucing-kucing liar itu kemungkinan besar terjadi overpopulasi karena adanya kelahiran yang bersamaan dalam waktu yang sama waktu musim kawin. Nah itu bisa jadi peningkatan populasi di suatu daerah itu sangat tinggi karena kan anaknya banyak. Iya. Belum lagi kalau misalkan nanti induknya nggak ngurus, maksudnya nggak begitu merawat kucing, tidak merawat anaknya dengan baik, kayak ada yang menelantarkan. Belum lagi nanti karena kondisi kesehatan ketika induknya bunting juga kurang nutrisi, jadinya anak yang dilahirkan pun jadi kurang sehat atau gimana, akhirnya menjadi sumber penularan penyakit bagi kucing-kucing yang sudah kita rawat. Karena kan kalau penyakit infeksius penyakit virus itu meskipun kucing kita indoor, kemungkinan untuk terjadi penularan penyakit atau ketularan penyakit itu masih bisa dari kucing-kucing yang ada di outdoor itu. Di kucing-kucing itu udah populasinya banyak, nutrisinya nggak bagus, akhirnya sakit-sakitan, jadi dia sumber penyakit buat kucing lain yang dirawat. Belum lagi ntar resiko di jalanan
ketabrak motor, ketabrak sepeda, ada trauma segala macam. Terlalu banyak kucing gitu ya. Belum lagi nanti jadi tangkapan orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk karena dianggap sebagai hama, atau mungkin ditangkap untuk mangsa hewan yang lain, mungkin dipakai mangsa ular untuk kasih makan hewan-hewan yang lain. Nah kayak gitu kan jadinya. Iya, karena biasanya itu Dok kayak sampai diracun gitu. Sampai diracun tikus kan kasihan ya Dok. Karena dianggap hama kan, karena udah saking banyaknya. Nah itu dia masalahnya. Jadi memang sangat bagus untuk pengendalian populasi. Yang selanjutnya bisa juga untuk merubah perilaku kucing. Supaya nggak terlalu agresif, nggak terlalu mengganggu. Karena kan kebanyakan kucing birahi itu efeknya mengganggu ya, baik pemiliknya atau buat lingkungannya. Nah itu juga bisa untuk mengurangi efek terjadinya perilaku tidak baik dari seekor kucing. Jadi dengan sterilisasi bisa sangat membantu untuk terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik untuk seekor kucing baik jantan maupun betina. Belum lagi nanti kalau misalkan nih perilaku indukan betina yang setelah melahirkan yang kurang baik, contohnya nggak ngerawat anaknya, tidak membersihkan anaknya setelah proses lahiran, setelah itu tidak mau menyusui, jadinya anaknya kurang gizi, kurang nutrisi, akhirnya sakit-sakitan, nggak selamat. Nah kayak gitu-gitu jadinya banyaklah perilaku dari kucing yang bisa kita kurangi dengan adanya sterilisasi ini. Selanjutnya juga bisa untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya anakan yang tidak terawat. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, nggak disusuin, nggak dibersihkan ketika lahiran, dan yang paling parahnya ini adalah kalau indukan betinanya mengalami stres. Stresnya banyak hal, bener banget. Anakannya bisa dimakan. Iya, aku pernah dengar gitu Dok. Pernah dengar kan? Anaknya kayak dimakan gitu kayak bukan. Kalau kita mikirnya wow itu kan anakmu ya, tapi kalau dari kucing mikirnya nggak gitu, karena dia stres itu terjadinya kanibalisasi juga sangat tinggi. Itu kayak ada, misalnya pernah dengar itu karena misalnya kayak anaknya cacat itu biasanya kayak dimakan gitu. Biasanya ketika induk itu dia punya insting ya, kucing tuh punya insting kalau misalkan anakannya kondisinya nggak oke nih, entah itu cacat atau kelihatan nampak lemah, nah itu biasanya akan dimakan oleh induknya sendiri. Karena itu emang udah behaviornya dari sana, emang udah behaviornya dari kucing. Oh dari kucing, emang kayak nalurinya gitu ya? Nalurinya seperti itu, karena dia tidak ingin melanjutkan kehidupan anaknya yang kurang sehat. Karena dia merasa kehidupannya kan diodor, kehidupannya kan liar. Kalau misalkan kondisi anaknya kurang sehat, tidak bisa dong menghadapi dunia luar. Oh iya. Nah, selanjutnya yang paling penting lagi, sterilisasi itu bisa sangat membantu menghindari penyakit tertentu. Seperti Dok? Kalau jantan itu bisa menghindari kanker testis, bisa menghindari kanker prostat, bisa juga untuk menghindari penyakit menular seksual pada kucing, contohnya FIV, FELV, Philadelphia virus. Nah itu sangat bisa dihindari dengan proses sterilisasi itu, karena kan tidak ada hubungan pemacakan, tidak ada hubungan perkawinan, jadi aman dari beberapa penyakit. Oh iya, jantan. Yang kemarin juga dokter jelasin itu kalau semisal dia masa birahi kawin nggak kesampaian itu kan bisa kayak kanker juga, kanker prostat, kanker testis, gitu kan Dok? Benar. Kalau betina itu kita bisa menghindari penyakitnya infeksi rahim atau biasa disebut piometra. Seperti yang saya sebutin di video sebelumnya kan, kalau lagi birahi kan kondisi rahim kan lagi bagus-bagusnya nih, cincin rahimnya lagi kebuka, bakteri gampang banget tuh masuk. Nah itu bisa menyebabkan infeksi rahim atau disebut piometra. Minimal bisa menghindari endometritis lah gitu. Selain itu juga bisa mengulangi babak belur nih. Kenapa babak belur? Karena ada perebutan betina, jadi jantan saling berebut betina. Iya, kalau misalnya lagi masa birahi yang bersamaan kan pasti kayak nyari pasangan juga dong. Terus kekurangan pasangan, itu akhirnya dia. Akhirnya ada cewek, gimana caranya ngedapetin, tengkar deh. Mungkin itu ya kayak kebanyakan kucing tengkar ya. Kucing gara-gara pasangan gitu ya. Banyak soalnya kasus bawa ke dokter hewan tuh, Dok kucing kok habis kelahi Dok gitu ya. Kemungkinan besar karena itu, karena mereka berebut betina. Jadi banyak luka-luka di kepala kah, di badan, di kaki gitu. Dan yang paling penting bisa memperbaiki kualitas dan kesejahteraan hidup serta bisa memperpanjang harapan hidup atau usia kucing. Kenapa Dok? Karena kalau
misalkan untuk memperbaiki kualitas dan kesejahteraan ya, seperti tadi, kalau misalkan banyak banget anakan di jalanan, kucing liar, overpopulasi, otomatis kesejahteraannya turun dong. Iya. Kemungkinan dia ketularan penyakit, Iya, banyak. kemungkinan dia ketabrak orang, Iya. kemungkinan dia disakitin sama orang atau hewan lain sangat besar, otomatis kesejahteraannya sangat rendah. Tapi kalau kita sterilisasi, kemungkinan terlahir kucing-kucing liar di jalanan kan sangat kecil. Iya, Jadinya kan kesejahteraannya dia makin bagus nih, kualitas hidupnya juga makin bagus. Nah, karena itu otomatis harapan hidup sama usianya dia bisa makin panjang dong, karena dia terbebas dari berbagai macam resiko kejamnya dunia dan terbebas dari berbagai macam resiko penyakit yang mematikan. Terus dok, ini apa yang harus aku siapin untuk mensterilkan? Melakukan Iya, steril. melakukan steril pada kucingku itu. Apa itu? Yang pertama kamu mesti pastikan usianya udah siap. Iya. Usianya udah siap, berat badannya udah cukup menurut rekomendasi yang saya katakan tadi ya. Terus selanjutnya, yang kedua kamu harus pastikan kalau kucing kamu udah divaksin. Oh, harus lengkap. Apakah vaksinnya harus lengkap atau enggak ya salah satunya aja? Paling enggak ya bisa dapat 1 kali booster, jadi 1 kali vaksinasi dan 1 kali booster minimal. Tapi atau paling enggak minimal bisa dapat 1 kali vaksin. Tujuannya apa? Supaya ketika proses pembiusan dan ketika proses recovery di mana dikhawatirkan imunnya turun, itu mereka nggak gampang ketularan penyakit. Karena udah divaksin, udah ada antibodinya. Jadi ketika pun habis operasi harus rawat inap di rumah sakit hewan atau klinik hewan atau praktek dokter hewan, itu tidak akan meningkatkan terjadinya penularan penyakit atau ketularan penyakit dari kucing lain yang ada di sana. Itu. Dan yang paling penting yang perlu kamu siapkan adalah biayanya. Karena steril itu ada jelas mengeluarkan biaya. Emang kira-kira biayanya berapa kalau boleh tahu? Kalau biaya ini estimasi ya. Iya, karena kan pasti beda-beda ya. Beda daerah, beda kota, beda wilayah, beda rumah sakit hewan, klinik hewan, praktek mandiri itu beda-beda gitu. Praktek dokter hewan bersama juga beda-beda, tergantung. Tapi kalau jantan sih biasanya itu mulai sekitar 200.000, mulai 200.000, ada juga yang 500.000, 700.000. Tapi kalau yang betina itu biasanya mulai 500.000, ada 500, ada 700. Tapi jangan kaget juga kalau ada yang bisa mematok sampai jutaan. Betina tuh bisa sekitar 1.500.000, 1.300.000, tergantung daerah sama tempatnya itu tadi. Tapi ada juga beberapa daerah, terutama pihak-pihak dinas ya, itu yang biasanya suka mengadakan sterilisasi massal, itu lebih murah. Nggak lebih murah lagi, tapi bisa jadi Gratis. tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Tapi itu sifatnya musiman ya, hanya beberapa waktu tertentu. Banyakan kalau emang mau yang lebih nyaman, lebih tenang, itu sebaiknya di rumah sakit hewan, klinik hewan, atau di praktek dokter hewan. Itu sih, karena benar-benar dirawat mulai dari sebelum operasi sampai selesai operasi, sampai dia sehat dan pulih kembali. Oke dok. Oke, gimana? Udah lumayan ini? Udah kebayang ya? Udah kebayang lah dok, sterilnya dan biayanya ya paling penting ya, karena kan steril itu butuh biaya, mohon maaf. Apalagi kucingku betina, wow. Lebih mahal daripada Iya, jantan. ternyata lebih mahal ya dok. Kirain sama aja. Oke, kalau udah cukup jelas, mungkin Iya, kita cukup bakal jelas, ketemu di dok. video lainnya ya. Iya sahabat Wan, nanti kalau ada teman-teman sahabat Tebi mau komen-komen nih di bawah, bisa nih di komen aja ya, nanti dijawab sama Dok Atia. Oke. Terima kasih dok udah datang sama-sama. hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di rumah. Jangan lupa dukung terus channel Tebi Pet Care dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi kalian. Kalau ada yang mau ditanyain tentang anabul kalian di rumah, bisa komen di bawah ya. Oke. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.